Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Alhamdulillah, kita kembali di program pembiasaan setiap hari Rabu bersama Ibu Septiani Laraswanti ya. Nah, tapi jangan lupa kita masih dalam suasana pandemi COVID-19. Jadi ketika kalian beraktivitas di luar atau ketika PTM di sekolah, jangan lupa mempergunakan masker. Ini ya. Nah, pada pembiasaan kali ini kita akan membahas tentang apa ya? Kita akan membahas tentang hikmah sholat 5 waktu. Coba anak-anakku yang soleh-soleha di rumah, sholatnya ada yang masih bolong-bolong gak ya? Ada katanya. Kita simak baik-baik ya. Jadi tahu nggak anak-anak bahwa sebelum sholat diputuskan 5 waktu, pada saat proses perjalanan yang bernama Isra Mi'raj Rasulullah SAW, nanti kalian bisa mencari referensi lebih lengkap ya tentang peristiwa Isra Mi'raj ya. Nanti kalian bisa baca-baca versi lengkapnya. Jadi singkat cerita, sebenarnya dalam peristiwa Isra Mi'raj tersebut Allah memerintahkan umat muslim untuk sholat sebanyak 50 kali dalam sehari. Bayangkan 50 kali dalam sehari. Tapi atas kasih sayang Rasul, kemudian Rasul minta keringanan kepada Allah. Ya Allah, sepertinya hamba-hambaku akan tidak sanggup jika 50 kali dalam sehari. Kemudian Rasulullah meminta keringanan kepada Allah. Akhirnya sampailah singkat ceritanya bahwa sholat kita sebagai seorang muslim hanya diwajibkan 5 kali dalam sehari. Coba anak-anak bayangkan 50 sama 5 kali, banyakan mana? 50 kali ya. Iya. Nah, 5 kali saja insya Allah tidak akan sulit kalau kitanya berazam anak-anak ya. Kita sholat subuh tepat waktu, zuhur tepat waktu, asar tepat waktu, maghrib tepat waktu, isya tepat waktu. Coba bayangkan apabila Rasulullah tidak memberi minta keringanan, kita akan sholat 50 kali dalam sehari. 5 kali dalam sehari aja kalian masih bolong-bolong ya. Iya. Nah, harapan ibu setelah kalian menyimak video ini, kalian tidak lagi berani meninggalkan sholat 5 waktu karena ternyata banyak hikmah atau banyak faedahnya atau banyak fadilah dan keutamaannya sholat 5 waktu. Apa saja ya? Yang pertama, fadilahnya itu atau hikmahnya, sholat itu adalah untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, sholat itu adalah sarana dalam rangka mengingat Allah. Ya, ada dalam Quran surat Toha ayat 14 yang artinya, sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tiada Tuhan yang hak selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Nah, di sini sholat itu sebagai sarana untuk mengingat Allah. Tapi Bu, aku mah sholatnya suka mengingatnya yang lain-lain. Gak apa-apa ya. Untuk tahap awal kita berlatih untuk sholat khusyuk. Yang salah itu adalah tidak sholat sama sekali ya. Tetap semangat walaupun ketika sholat mungkin kita masih berusaha untuk khusyuk. Ya, kita harus latihan, sama-sama latihan ya agar sholatnya khusyuk dan hanya berfokus pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hikmah yang kedua, sholat itu adalah sebagai penolong ya. Coba ada dalilnya dalam Quran surat Al-Baqarah 153 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Artinya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Al-Baqarah 153. Nah, pernah nggak kalian merasa kalian tuh sedang banyak masalah, tapi ketika kalian sholat, kalian merasa masalah itu ya
mungkin masalahnya sebenarnya masih ada, cuman ketika kita sedang gelisah hatinya, ketika lalu kita sholat, saat itu minimal hati kita menjadi tenang. Betul ya. Jadi ketika hati tenang itu kita bisa berpikir jernih. Oh, kalau aku seperti ini aku harus gimana ya. Nah, itu adalah salah satu hikmah dari sholat ya. Dalam hadis disebutkan bahwa Rasulullah SAW apabila mendapat suatu cobaan, maka beliau mengerjakan sholat. Sabar itu ada dua macam, yaitu sabar dalam meninggalkan hal yang diharamkan dan dosa-dosa, serta sabar dalam mengerjakan ketaatan. Nah, lalu hikmah sholat fardu yang ketiga yaitu adalah mencegah perbuatan keji dan mungkar ya. Nah, dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 45 yang bunyinya, bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu yaitu Al-Quran, dan dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingat Allah atau pada saat sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi sholat ini bisa mempunyai dua tameng anak-anak ya. Yang pertama adalah bisa mencegah orang yang sholat atau mencegah kita ini dari perbuatan keji atau mungkar, yaitu minimalnya orang yang sholat ini gak berani untuk melakukan maksiat. Maksudnya seperti itu anak-anak ya. Jadi bisa apa ya, orang yang sholat ini bisa pas mau melakukan maksiat, misalkan astagfirullahaladzim, kan tadi aku sholat, kenapa aku berbuat dosa gitu ya. Jadi sebagai alarm ya, sebagai alarm dalam diri muslim tersebut. Nah, yang kedua, sholat di sini juga mendorong pelakunya untuk menghindari perbuatan-perbuatan yang mungkar ya, keji dan mungkar itu ya. Nah, anak-anak ibu yang soleh-solehah, mungkin karena keterbatasan waktu, mungkin pada kesempatan kali ini ibu hanya akan membawakan 3 saja ya hikmah sholat 5 waktu. Ada yang masih ingat yang pertama apa? Iya, sholat itu adalah sebagai sarana pengingat Allah. Yang kedua apa? Sholat itu adalah sebagai penolong ya, sebagai penolong kita ya. Dan yang ketiga, sholat itu mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar ya. Semoga nanti ada kesempatan lain untuk membahas lebih banyak lagi tentang hikmah sholat 5 waktu. Nah, anak-anakku yang soleh-solehah, biar ibunya tambah semangat nih memberikan karya-karya yang terbaik untuk anak-anak di channel YouTube Ibu ini, Ibu minta dukungannya dengan cara like, comment, and subscribe channel YouTube Ibu, biar bu gurunya tambah semangat ya. Ya, terima kasih. Semoga kalian sehat selalu dimanapun berada, agar bisa PTM dan kita bertemu di sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.